Agus bilang, sebenarnya kekuatan yang utama itu bukan uang. Kalau kita bilang modal, modal itu macam-macam. Ada orang yang terbatas mengartikan modal itu harus uang. Kalau Pak Agus bilang modal yang terbesar itu adalah, kalau menurut Pak Agus, bisnis itu gampang. Bekerja itu atau menciptakan pekerjaan gampang. Nah, di dalamnya Halo semuanya, kembali lagi di podcast KSM Manajemen Pemasaran dengan saya Sherly Rosada dari Prodi Digital Business dan Marketing. Dan kali ini narasumber kita adalah salah satu dosen di Politeknik Ubaya. Beliau juga memiliki bisnis loh di luar sana, salah satunya menulis dan pelatihan di berbagai macam bidang. Ini dia Pak Agus Wijaya. Halo, hai. Saya Pak Agus Wijaya, saya salah satu dosen di program studi manajemen pemasaran yang sekarang namanya Digital Business and Marketing. Selain jadi dosen, saya punya bisnis, nanti kita ceritakan santai. Oke? Baik, sebelumnya saya ingin bertanya nih pada Pak Agus. Menurut Pak Agus, apakah anak lulusan SMA atau SMK itu bisa mencari penghasilan lewat bekerja? Menurut Pak Agus sangat bisa, ya. Tidak usah nunggu lulusan. Sedang menjadi anak SMA pun bisa. Itu tergantung hatimu, panggilan jiwamu, ya. Yang menggerakkan itu dari dalam internal, ya. Nah, Pak Agus ngasih contoh gini. Anak saya masih SD itu saya sudah diajari bisnis. Kebetulan di depan rumah saya itu ada pasar. Pernah saya kasih modal namanya Puja itu. Waktu dia masih SDT, ini uang saya bilang 100.000, adik beli mainan, kemudian bawa ke sekolah, adik cari untung, jual sama teman-teman. Untungnya saya bilang karena dia anak kedua, saya serbut adik Puja ambil untungnya, modalnya kembalikan ke bapak. Nah itu ngajari dia berbisnis dan itu laku, ya. Nah contoh yang lain, dulu ada namanya teman Pak Agus itu Bu Erlin, ya, pemiliknya Grand City, Mall Grand City Surabaya yang sangat besar itu dia orang kaya raya sekarang. Nah pertanyaannya, orang yang kaya sekarang itu dia tidak memulai bisnisnya cuma 1-2 hari 1 bulan, tapi jauh. Nah Pak Agus pernah tahu persis Bu Erlin ini memulai berbisnis mencari uang itu waktu dia SMA. Dia SMA di Malang dan dia itu orang asli dari Blitar. Nah, dia beli kain gitu ya di Surabaya 15 meter, dia potong-potong 1,5 meter satu potong, 15 meter itu jadi 10. Dia beli dengan harga X, nanti potongan kain itu dia jual lagi, dia tambahi margin keuntungan yang dia inginkan. Nah itu terus menerus dia lakukan, akhirnya di masa tuanya sekian puluh tahun kemudian dia jadi orang kaya gitu. Nah, kapan dia mulai? Ketika dia SMA gitu. Berarti meskipun belum lulusan SMA tergantung dari anaknya sendiri ya Pak, ya, ingin bekerja atau tidak. Ya, untuk menghasilkan uang, menjadi orang yang bebas dari segi keuangan, tidak minta terus dari orang tua. Memang seusia anak SMA masih boleh minta, tetapi kan alangkah baiknya selain minta orang tua bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Oke. Jikalau anak SMA atau udah lulusan itu sudah mampu untuk mencari penghasilan sendiri dari bekerja, kalau untuk mahasiswa kan mereka sambil kuliah nih Pak. Menurut Pak Agus bisa tidak mereka kuliah sambil bekerja? Karena kan mereka itu harus membagi waktunya antara bekerja sama kuliah. Nah, kalau tadi dibilang anak SMA bisa, apalagi mahasiswa, sangat-sangat bisa, ya. Kalau Pak Agus selalu punya prinsip, jangan dibilang waktu itu kendala, ya. Semua orang di dunia punya waktu diberikan Tuhan itu sama. Sehari 24 jam. Presiden Amerika sehari 24 jam. Ya. Semua tokoh-tokoh terkenal ya waktunya dia segitu. Tapi kan dia bisa meminit kegiatan dia dalam waktu yang sama itu. Nah, mahasiswa juga begitu. Belajar itu kan tidak 24 jam. Belajar paling 5 jam, 7 jam gitu ya. Nah, sisa waktu kan masih banyak.
Dan di sela-sela belajar juga namanya orang belajar itu tidak 5 jam, 7 jam terus-menerus, kan ada jam istirahat. Bahkan pada saat belajar pun di kelas, kan tidak semua dosen ngelarang mematikan HP gitu ya. Kalau Pak Agus ngajar, Pak Agus tidak pernah ngelarang mahasiswa pakai HP. Nah, selama HP tidak mainan game gitu ya, HP dipakai ya tangan pakai bisnis, tetap ada orang masuk pesan barang, kemudian kalian jawab, dan itu sebenarnya berbisnis ya dari situ. Dan mahasiswa Pak Agus yang namanya Imtinan ya, itu dia bisa menghasilkan uang 6 juta sebulan minimal itu dari bisnisnya dia. Dan dia sambil kuliah. Sekarang anak semester 4. Gitu. Ya, itu cuma contoh-contoh saja. Nah, yang kemarin habis dari Eropa itu, Pak. Iya, orangnya sudah kaya. Keliling Eropa. Wow. Oh, berarti memang semua orang kan waktunya juga sama ya, Pak. Nggak menuntut kemungkinan entah mereka mahasiswa atau udah punya pekerjaan lain. Jadi kalau ingin bekerja memang tergantung dari pribadinya sendiri mau membagi waktu apa tidak. Ya. Artinya waktu yang sama dimiliki semua orang 24 jam itu, ada orang ngisi waktunya itu cuma 1-2 kegiatan dalam 24 jam. Ada orang yang ngisi kegiatannya, aktivitasnya bisa 5, ada bisa 10, gitu loh. Pak Habibie itu kegiatannya dulu banyak sekali waktu beliau hidup. Yang namanya Lim Xiaoliong, pemiliknya BCA, pendirinya BCA itu, dia punya perusahaan 600 di seluruh dunia. Nah, ternyata dia bisa itu ngelola bisnisnya 600 perusahaan. Waktunya sama. Dalam bentuk saham gitu, Pak ya? Investasi gitu. Bukan, ya perusahaan BCA, Indofood, Indomobil, pokoknya yang pakai kata Indo-Indo itu tuh punyanya Lim Xiaoliong. Iya, bayangin dia ngelola perusahaan 600. Dia juga nggak stres tuh, hidupnya biasa aja, dia kaya gitu. Waktu dia juga 24 jam sehari, ayo. Kan anak-anak yang lain itu yang kurang kreatif ya cuman waktunya dipakai dolan-dolan, nongkrong gitu. Ya. Berbicara tentang pekerjaan ya, Pak. Ya. Misalkan kalau anak SMA tadi ingin bekerja, tapi dia tuh pengennya bekerja dari usahanya sendiri, tidak ikut orang lain. Ya. Apakah dia bisa bekerja tanpa modal? Nah, secara umum ya Pak Agus bilang, sebenarnya kekuatan yang utama itu bukan uang. Kalau kita bilang modal itu macam-macam. Ada orang yang terbatas mengartikan modal itu harus uang. Kalau Pak Agus bilang modal yang terbesar itu adalah ide, pikiran gitu ya. Nah, dengan adanya ide, kita bisa nyampaikan ke orang lain yang punya uang. Jadi uangnya bukan uang kita. Misalnya gini, Pak Agus dulu waktu pertama kali saya berbisnis, saya bilang ke dosen saya, namanya Pak Prapto, Pak, saya mau bisnis ini, saya jelasin konsepnya gini. Saya nggak punya modal, saya nggak punya alatnya, komputer. Bapak bisa bantu nggak? Nah, karena Pak Prapto dosen saya itu percaya pada ide saya, langsung dia bilang gini, udah sore kamu ke rumah, di rumah saya itu ada komputer, kamu boleh pakai satu. Gitu. Kan Pak Agus tidak ngeluarin uang, tidak harus punya saya, tapi orang lain yang kita sampaikan itu mau mensupport kita, gitu. Ya, kalau dibilang yang butuh modal, tapi tidak harus dari kita. Yang penting idenya dari kalian. Itu banyak orang-orang sukses kayak gitu. Saya juga pernah mendengar sih Pak, kalau berbisnis atau bekerja itu modal komunikasi aja udah cukup. Ya. Kalian kalau tahu yang ada seorang pengusaha namanya julukan dia itu anak singkong, pernah dengar nggak? Nggak pernah. Siapa? Ya pernah. Yang punya mall-mall besar itu loh, banyak sekali menyebar. Itu dia mulai kuliah, dia itu sebenarnya dulu orang miskin. Bapaknya nggak ada, nggak tahu meninggal atau cerai dengan ibunya.
Khairul Tanjung Ya, Khairul Tanjung. yang punya Transmart banyak sekali, Trans Studio Trans TV, Studio. ya, Trans 7 itu punyanya Khairul. Nah, dia itu berbisnis, dia itu anak pinter, ya. Ibunya itu tukang cuci pakaian, loh. Tukang cuci pakaian dipanggil sama orang-orang di Jakarta, ya, nyucikan keluarga-keluarga gitu. Nah, dalam kondisi begitu dia kuliah, dia mikir kan uangnya terbatas, hampir enggak, ya susah ya gitu. Terus dia kuliah di Universitas Indonesia UI, dia punya ide, itu ada tangga, gedung-gedung kan tinggi banyak ya, seperti di ruangan kita syuting ini, ada tangga, di bawah tangga itu kosong, gitu loh, ada tangga naik, di bawahnya kosong. Dia punya ide bagaimana ruangan kosong itu dimanfaatkan jadi tempat fotokopi. Nah, dia tidak punya alatnya, tapi dia bilang sama pimpinan di kampus, Pak, boleh nggak saya manfaatkan ruang kosong di bawah tangga untuk tempat fotokopi? Karena dia ngomong jelas konsepnya apa, dibolehkan sama pimpinan perguruan tinggi. Terus pertanyaannya dari mana dia? Mesin fotokopi itu kan mahal, 20 juta atau berapa puluh juta satu. itu pun tahun berapa, Pak? Iya, nah dari mana dia? Dia tidak beli sendiri. Idenya dia cari orang yang punya mesin fotokopi yang sudah mapan di luar sana. Dia bilang, Pak, kan mesin fotokopinya ada banyak. Pak, bisa nggak mesin fotokopi Bapak satu pindah di kampus? Gitu. Di kampus listrik tidak dicas karena mahasiswa, ya, tidak disuruh bayar. Terus kertas juga punyanya dia. Ini cuma idenya saja si Khairul Tanjung itu awalnya. Terus dia sudah janjian, Pak, nanti setiap satu lembar fotokopi untuk saya sekian rupiah gitu. Misalnya kalau satu lembar sekarang berapa? 500, nanti 100 buat saya atau 50 buat saya gitu. Udah dihitung, saling kepercayaan. Kalau sehari ada 5.000 lembar kali 500 rupiah kan banyak. Nah, gitu. Iya. Ya, Khairul Tanjung tinggal nerima, sore ditanya, Pak, berapa lembar fotokopi hari ini? Nih, jatah duitku. Kan yang punya ide Khairul Tanjung. Mesinnya punya orang, kertas punya orang, listrik malah dikasih sama kampus, digratiskan. Lama-lama Khairul Tanjung banyak uangnya, dia jadi traktir. Orang dari orang miskin jadi orang yang disegani sama teman-teman mahasiswa. Dia traktir teman-temannya. Gitu, karena dia punya uang dari bisnis gitu. Itu awal sekali. Gitu. Dan banyak toko-toko yang orangnya kaya di kemudian hari, tapi mulainya dari masa mahasiswa. Contoh yang lain lagi, namanya Ciputra. Pernah dengar nggak? Insinyur Iya. Ciputra. Itu raja pengembang perumahan apartemen. Perumahannya itu sampai di negara-negara ASEAN. Ya. Nah, dia tuh mahasiswa ITB. Kalau Khairul Tanjung mahasiswa UI, dia nih Pak Insinyur Ciputra itu mahasiswa ITB Bandung. Dia itu ngawali bisnis dari dia punya uang ya dari pemberian orang tuanya tidak banyak. Tapi dia beli batik di Jogja sama di Solo. Dia pesen batik-batik untuk mahasiswa gitu ya. Dia pesan, dia order, dikirim oleh penjualnya dari Solo atau Jogja ke Bandung. Nah, di Bandung dia jual. Sama prinsipnya, bisnis itu kan cari untung, dilebihin. Modalnya berapa, dijual berapa, dapat untung. Lama-lama terkenal dia jadi penjual batik, awalnya loh ya. Padahal dia insinyur ini, arsitek. Gitu. Kan tidak ada yang larang, masa arsitek jualan batik? Nggak ada, ini bisnis itu apa aja terserah. Lama-lama dia terkenal sampai ke Sumatera sana, sampai ke Medan sana dia jualan batik gitu. Nah, kemudian setelah dia sudah mulai mapan duitnya banyak, dia bisnisnya ganti lagi. Si Pak Insinyur Ciputra ini dengan teman-temannya dia mulai buka usaha pelayanan jasa ilmunya dia. Dia kan ahli gambar. Orang mau bangun rumah, perbaiki rumah, gambarnya jasanya. Gitu. Jadi silakan dari zaman mahasiswa. Kalau Pak Agus dari SMP saya sudah berbisnis. Saya bisa bikin tali dari tali nilon itu saya ulat jadi jadi tali gantungan bunga yang bunga-bunga di rumah-rumah mewah itu kan ada bunga orang digantung tuh. Oh, iya. Itu Pak Agus bisa bikin tuh karena saya suka pramuka dulu. Saya bikin sendiri tali modalnya sekian, terus saya titip di warung-warung saya jual. Gitu. Itu SMP saya sudah berbisnis.
Bahkan waktu SD bapak saya punya usaha tahu, saya sudah berbisnis jualan tahu. Terus paman saya punya pabrik es, saya juga jualan es. Gitu. Jadi saya itu hidupnya tidak pernah tuh merasa uang sampai lama nggak punya. Ya kadang-kadang nggak punya, tapi cari lagi ide apa ya saya bikin supaya saya punya uang gitu. Gitu ya. Terus ngomong-ngomong soal mahasiswa yang ingin bekerja sambil kuliah ya Pak. ya. Kira-kira program pendidikan kuliah mana yang menyediakan kuliah sambil bekerja? Kami kebetulan di Politeknik Ubaya, Pak Agus ini oleh Direktur Politeknik ditugaskan jadi Ketua Tim Informasi dan Public Relation ya. Nah, kita punya program yang namanya Triple Helix. Triple Helix itu kerjasama 3 pihak, 1 dengan perusahaan, 2 Politeknik Ubaya, sama 2 ketiga dengan SMA SMK. Nah, yang kita kerjasamakan itu ada 3 juga, 1 bekerja di perusahaan, 2 kuliah di Politeknik Ubaya dan dapat beasiswa. Nah, adik-adik yang dari SMA SMK ingin nanti kuliah itu sambil berbisnis, sambil bekerja, ikut program ini sangat memungkinkan. Caranya gimana? Adik-adik ikut tes perusahaan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang kerjasama sama Ubaya, sama Politeknik Ubaya. Kalau lulus tes dari perusahaan, adik-adik akan dapat kerjaan. Kerjanya kapan? Kerjanya pagi. Nah, kuliahnya malam. Gitu. Dan di program ini ada potongan beasiswa dalam bentuk potongan uang kuliah maupun uang sumbangan yang sangat besar, sehingga bayarnya jadi kecil. Hanya ada di program ini, namanya Triple Helix. Gitu. Itu kalau mau kerja sambil kuliah, artinya kerja jadi karyawan. Tapi juga bisa kuliah sambil berbisnis. Berbisnis sendiri, bangun sendiri. Pak Agus dulu punya murid yang sekarang sudah kaya, jauh lebih kaya dari dosen yang ngajari. Namanya Mike Firmansyah. Dan dia kuliahnya itu double gitu. Kuliahnya tidak hanya 1 dia, Mike itu. Ya, anak Kalimantan. Kemudian dia pernah jadi ketua program studi dosen muda, pernah jadi ketua program studi pajak dulu. Tapi lama-lama dia berhenti. Padahal kalau jadi ketua program studi itu kan ada tunjangan jabatan tuh, gajinya lebih tinggi daripada dosen biasa. Dia merasa lama-lama itu kecil, lebih besar hasilnya dari berbisnis. Nah, apa yang dia lakukan? Dulu itu sering mahasiswa itu kan butuh kartu tuh loh, kartu nomornya kartu, nomor cantik gitu. Terus jualan HP, jualan pulsa, gitu dia dulu. Awal-awal dia sendiri, tapi lama-lama makin banyak dia ngangkat pegawai. Dia sedang kuliah, dia punya pegawai di sini, di kampus kita. Wow. Gitu, dia bayar orang luar, dia bayar berapa gitu. Tapi bisnisnya punyanya Mike itu. Terus menjelang dia mau lulus dari Ubaya, saya tanya, Mike, sudah berapa bisnismu? Dia bilang baru 7, gue bayangin. 7 tempat gitu, dia belum punya, dia taruh sini 1, di Ngagel 1, Tenggilis 2 gitu ya, Tenggilis juga ada, itu 2 tuh, terus di mana lagi, ada 7 sudah dia. 7 itu baru Pak? Iya, nah lama-lama dia nggak puas lagi, sekarang itu dia sering keliling dunia itu, kalau datang mampir sini dia bawain Pak Agus hadiah, ya, yang dosennya yang ngajari, dia lebih kaya. Nah, sekarang itu dia anggap pasarnya di Surabaya itu kecil karena banyak persaingan. Kemana lagi dia? Dia pindah Kalimantan. Dia itu jadi raja di Kalimantan sana, bisnis itu. Karena dia anggap di sana pesaing belum ada. Dia sekarang mengembangkan bisnisnya di Kalimantan sana. Apa tadi Pak bisnisnya? Ya jualan pulsa, jualan HP, jualan kartu gitu ya. Ya di bidang komputer itu, aksesoris komputer itu. Gitu, HP dan sebagainya. Dari toko kecil jadi gede, sudah jadi 1 dia bikin lagi yang kedua, dia bikin lagi ketiga. Setiap 1 toko itu ada pegawai dia angkat. Gitu. Jadi jangan berpikir, wah kok bisa ya ngelola 7. Ya kalau sendiri ngelola nggak mungkin, tapi kan dia bayar orang, cari gitu. Gitu loh, ide-ide kreatif namanya. Keren sekali ya Pak kisah yang diceritakan Pak Agus. Ya. Menurut Pak Agus, sekarang kan era teknologi semakin maju ya Pak. Ya. Kira-kira soft skill dari individual itu penting nggak sih dalam dunia pekerjaan?
soft skill itu, kalau kita bilang soft skill ada hard skill ya. Iya. Hard skill itu keterampilan yang kasar, yang kelihatan kita bergerak pakai tangan. Kalau soft skill itu sebenarnya diartikan lebih kepada keterampilan yang halus, dan itu nanti jadinya karakter. Jadi kalau ditanya apakah soft skill atau karakter itu penting, sangat-sangat penting ya. Nah, ada pendapat bilang gini, orang kalau cari kerja di awal itu ditanya IPK, kecerdasan gitu, tes IQ. Tapi kalau orang berhasil naik pangkat, naik karir, bahkan orang dipecat itu gara-gara soft skill. Misalnya salah satu soft skill itu adalah kedisiplinan, kemudian juga kepemimpinan, kemampuan bernegosiasi dengan komunikasi, itu namanya soft skill yang halus-halus itu. Nah, kalau kita misalnya kita kerja itu kan harus disiplin. Ketika kamu sehari sekali pelanggaran ditegur, 2 kali ditegur, 3 kali diberhentiin. Jadi soft skill itu sangat penting sebenarnya. Karir kita berbisnis juga ketemu orang janjian. Kita janjian jam 1, kita datang jam 2, orangnya udah pergi, hilang sudah bisnis kita. Nah, gitu. Itu soft skill. Terus kita berkomunikasi, nyapa orang, tersenyum, tidak merengut, itu juga soft skill. Gitu. Jadi soft skill itu menurut Pak Agus sangat penting. Kalau menurut Pak Agus, bagaimana cara kita mengembangkan atau menciptakan soft skill yang sekiranya sangat berguna di dunia pekerjaan? Kalau dulu ya, awalnya sekali menurut Pak Agus itu adalah peran orang tua. Waktu kita kecil, itu kalau Pak Agus merasakan itu, saya lewat cerita, diceritain orang tua waktu kita mau tidur, bapakku itu bikin cerita, tiap hari itu saya minta cerita sama bapak. Nah, dari cerita itu dimasukkan unsur-unsur soft skill, unsur-unsur karakter gitu ya. Walaupun cerita binatang itu, tapi ada binatang yang sangat baik gitu, suka nolong gitu. Terus ada binatang yang kalau dia janjian sama temannya sesama binatang dia tepat waktu gitu. Nah, saya diceritain gitu tuh akhirnya masuk, meresap dalam pikiran saya, hati saya. Nah, soft skill itu sebenarnya dia ada di dalam tubuh kita, internal, kesadaran gitu ya. Iya. Orang kalau dia tidak sadar susah. Kalau dimarahi, ayo kamu harus disiplin, kamu harus begini. Tapi kalau dia nggak sadar, dia nggak melakukan. Tapi kalau punya kesadaran dari dalam, nah itu yang lebih baik gitu ya, lebih diharapkan karena itu tumbuh dari dalam dirinya seseorang gitu. Oke, sebagai penutup nih Pak, kan Pak Agus ini selain menjadi dosen juga memiliki bisnis. Ada nggak sih Pak tips atau trik gimana Pak Agus bisa sampai di titik seperti ini? Kalau menurut Pak Agus, bisnis itu gampang. Bekerja itu atau menciptakan pekerjaan gampang. Nah, di dalamnya juga ada karakter berani secara positif, ya. Artinya gini, kalau ada siswa SMA, SMK atau mahasiswa, kalau punya ide, wujudkan aja, mulai saja, gitu. Jangan terlalu pikir, wah nanti gini, nanti begitu, nanti gagal, gitu. Ya nggak jadi-jadi terus. Nah, kalau sudah mulai ternyata gagal juga jangan kapok, lagi ulangi lagi, bisnis lagi, cari yang lain gitu. Jadi intinya mulai aja. Nah, saran Pak Agus, tipsnya adalah mulailah bisnis dari yang kamu sukai, dari hobimu. Misalnya Sherly suka nulis, ya bisnisnya dari nulis, bisnis menulis. Tulisan kita itu bisa jadi bisnis gitu. Pak Agus tuh suka ngomong gitu ya. Ngomong saya itu kalau nggak pernah saya mikir lagi, saya nata kalimat tuh mengalir terus. Nah, dari omongan saya ini bisa jadi bisnis, dari bisnis pelatihan gitu ya. Gitu. Ngomong di hadapan orang gitu. Terus saya juga suka nulis, saya bisa bikin buku, bikin novel, ya saya jadi bisnis buku gitu. Terus karena saya juga punya ilmu marketing, saya jualan barang. Jualan sepatu ini Pak Agus, background kita ini sepatu ini Pak Agus juga pernah jualan gitu ya. Terus apa lagi, saya pernah jualan es lilin, pernah jualan tahu, pernah jualan pisang goreng gitu ya, pernah jualan pakaian, sepatu, jualan beras, jualan durian, nah, macam-macam sudah dicoba gitu. Rumah juga ada orang
ada perumahan bilang ini Pak, kalau mau jualan jadi marketingnya. Kalau kita dikasih kesempatan, diambil kesempatan. Gitu. Ya, jangan, wah saya nggak bisa. Kapan mau dikasih kesempatan, dicoba aja. Gitu. Harus berani memulai, itu cirinya orang berbisnis. Hampir semua orang begitu. Ya. Wah, sharing kali ini sangat menginspirasi sekali ya. Dari cerita yang Pak Agus sampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada kata untuk terlambat untuk memulai sesuatu. Teman-teman, Pak Agus nambahkan sedikit, kalau teman-teman punya ide itu adalah modal terbesar dalam berbisnis, bukan uang ya. Kalau punya ide mau berbisnis, mulai saja. Mulai dari sekarang, tidak usah nunggu. Silakan dicoba, silakan dilakukan, jangan takut gagal. Semangat! Semangat!